Malam hari ini saya bersyukur kepada Allah dan bangga besar hati. Ternyata pesantren di Sragen luar biasa. Tidak kalah dengan daerah lain seperti Jawa Timur. Tidak kalah dengan Kediri, Jombang, Magelang, Lasem. Ternyata Sragen ada pesantren cukup besar, modern, tapi tetap menjaga taqalid qadimah, menjaga tradisi lama dalam rangka membentuk karakter santri ahli sunnah wal jamaah. Yaitu pesantren Wali. Tadi waktu saya istirahat dijelaskan ada tahfidz Quran, bahkan sudah yang khatam satu orang ya, Thalathin juz. Ada kitab kuning, Kutubut Turath, Al-Qadimah, Al-Asasiyah. Ada sekolah resmi, SD, SMP, SMA. Ada olahraga, sepak bola ya, luar biasa di pesantren Wali Songo ini. Di samping yang lain-lain pasti ada itu. Apa itu training jurnalistik, training komputer, wonten nggih? Kursus bahasa Arab dan Inggris, bila perlu bahasa Mandarin, bahasa Cina harus kita kuasai supaya proyek-proyek itu jangan mendatangkan tenaga ahli dari Cina. Karena kita sudah bisa bahasa Cina. Paham betul? Nah, kita semua tidak boleh ketinggalan. Semua amanah dari Allah. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abayna an yahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Saya, kata Allah, saya menawarkan amanah kepercayaan kepada langit, bumi, gunung. Alam lah, kepada alam. Mereka menolak. Langit menolak. Bumi tidak sanggup. Gunung menolak, menghindar. Karena mereka khawatir kalau tidak mampu menjalankan amanat dari Allah dengan baik. Mereka takut gak bisa menjalankan amanat dengan benar, dengan baik. Manusia menerima. Orang Sragen menerima. Gini-gini semua menerima nih, menerima amanat dari Allah semua. Wa hamalahal insan. Padahal manusia itu punya potensi zoluman, sangat kurang ajar. Kalau zolim kurang ajar, kalau zolum apa? Sangat kurang ajar. Potensinya. Kecenderungannya. Yang kedua, jahulan, sangat bodoh. Kalau jahil bodoh, kalau jahul sangat bodoh. Nah, maka para kiai, para ulama, para pendidik membangun pesantren itu supaya akan melahirkan outputnya, alumninya, generasi yang tidak zalim, tidak jahul, akhlaknya baik, beriman kepada Allah, berilmu, mempunyai skill, menguasai teknologi, tidak jahul dan tidak zalim. Ini jasanya para ulama, para kiai semenjak sebelum adanya NKRI. Negara Republik Indonesia belum ada, pesantren sudah ada. Tebuireng sudah ada. Lirboyo sudah ada. Negara Indonesia itu belum ada. Paham betul? Pesantren sudah ada. Nah, kiai-kiai membangun pesantren niatnya
agar manusia betul-betul mengemban amanat dari Allah dengan baik dan benar, tidak zalum dan tidak jahul, beriman, berakhlak, dan mempunyai ilmu pengetahuan. Paham tidak? Maka amanah ini ada dua. Ada berapa? Satu, amanah insaniyah ijtihadiyah. Amanah yang bersifat kehidupan sosial dan bersifat ijtihadiyah, kreativitas. Isinya ada dua, gampangannya lah. Satu, thaqafah, dua, hadharah. Satu apa? Dua, hadharah. Satu, thaqafah, peradaban yang menyangkut pendidikan, ilmu pengetahuan, peraturan, undang-undang, ketertiban, saintifik, teknologi dan ilmu pengetahuan, amanah dari Allah agar manusia, umat Islam, semuanya berpendidikan, berakhlak, berbudaya, sadar hukum, taat undang-undang, taat aturan, dan menjaga persatuan dan kesatuan. Itu aman nomor satu itu. Semuanya bersifat ijtihadiyah. Bersifat apa? Kecerdasannya manusia. Bukan dari Allah, bukan dari langit, bukan. Contoh. Masalah ilmu pengetahuan. Quran menegaskan, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Hanya Quran, kitab suci yang ada firman seperti ini. Mohon maaf, bukan saya menghina, bukan. S2 saya perbandingan agama. Islam, Yahudi, Kristen. Tidak ada ayat di The Old Testament atau The New Testament, perjanjian lama atau perjanjian baru, yang seperti ayat ini. Isinya apa isinya? Gampangannya, terjemah gampangannya begini. Kalau kamu ingin benar, harus berilmu. Karena hanya dengan ilmu, kita bisa mencapai kebenaran. وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Hanya orang berilmu yang bisa mencapai kebenaran apa saja. Itu amanah. Silakan. Jadi insinyur teknik sipil, agar benar, agar ahli membangun gedung besar, bendungan, jembatan, monggo. Jangan ketinggalan. Mau ilmu kedokteran, silakan. Mau ilmu hukum, tata negara, seperti Pak Mahfud MD, silakan. Semuanya benar, semuanya bagus. Mau ilmu agama, supaya ahli agama, seperti Mbah Mun, seperti Kiai Dimyati Rois Kaliwungu, seperti Kiai Mustafa Bisri, monggo. Yang penting kita ini supaya mau bertani supaya benar, harus dengan ilmu pertanian. Mau berdagang supaya benar, harus dengan ilmu perdagangan. Mau berpolitik, mau jadi anggota DPR, harus ngerti ilmu politik. Ini banyak anggota DPR yang hadir ya. Anggota DPR yang hadir banyak ya. Yang calon DPR juga ada, ini calon nih. Berdiri. Ini calon dari sini, dari daerah sini. Namanya Muhammad Sofwan. Ini dulu asisten saya di PBNU. Dari PKB ke mana? Sragen, Karanganyar, Wonogiri. Mau ingin benar apa saja harus dengan ilmu pengetahuan. Nah, saya mau bicara ilmu agama. Gak akan bicara ilmu yang lain. Karena saya bisanya cuma itu. Ilmu lain saya nggak ngerti. Saya nggak akan bicara pertanian, nggak akan bicara kedokteran. Saya nggak ngerti kok. Saya bicara cuma ilmu
agama. Ilmu agama kita harus betul-betul kita dalami, kita kuasai. Jangan jadi ulama setengah mateng. Setengah, jangan. Jangan jadi kiai, alim tidak, goblok tidak. Apa itu? Jenenge apa jenenge? Tengah-tengah, malang malah. Tanggung. Jangan. Kalau mau jadi kiai, yang betul-betul alim. Kalau tidak, maka nanti salah semua. Gak benar kan? Tadi kan ayat mengatakan, kalau mau benar dalam bidang agama, harus betul-betul mengetahui tentang ilmu agama. Ada di Jakarta, kalau di Sragen nggak ada di Sragen. Di Jakarta, Ustadz pidato, Maulid Nabi bid'ah. Nah itu. Ziarah kubur musyrik, tawassul sesat, Isra Mi'raj bid'ah. Sragen wonten mboten? Betul wonten nggih? Jakarta. Jakarta opo wae kan ono. Opo wae ono Jakarta. Masa orang ahli agama bilang begitu? Itu kelihatan sekali nggak ahli agama itu. Kalau betul-betul ahli agama, Maulid Nabi itu sudah berjalan, sering dilakukan oleh para sahabat ketika Nabi Muhammad masih hidup. Berarti kalau sesuatu yang ada zaman Nabi berarti sunnah apa? Sunnah ada 3. Sabdanya Rasulullah namanya sunnah qauliyah. Perilakunya Rasulullah, kelakuannya Rasulullah namanya sunnah fi'liyah. Ada lagi yang ngomong orang lain bukan Rasulullah. Yang lakoni orang lain bukan Rasulullah. Tapi oleh Rasulullah dibenarkan. Maka menjadi sunnah takririyah. Paham boten? Sunnah ada berapa? 1 sunnah qauliyah. Sabdanya Rasulullah. 2 sunnah fi'liyah. Perilakunya Rasulullah. 3 sunnah takririyah. Kanjeng Nabi nembe mawon habis sholat subuh, ngimami sholat subuh, masih pakai selimut musim dingin, selimutnya lurik-lurik garis-garis. Datang seorang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma di depan para sahabat yang lain, memuji-muji Nabi Muhammad setinggi langit. Innar rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu Syammul aranini abtalun labusuhumu bin nasi Dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idhan alat rimahuhumu qawman walaysu majazi'a idhanilu la yaqa'tanu illa fi nuhurihimi wa malahum an hiyadil mauti tahlilu. Panjang syairnya, panjang, kalau saya baca semua jam 3 nanti. Artinya gampangnya gini. Orang ini datang-datang memuji Rasulullah di depan para sahabat. Sungguh engkau Rasulullah orang hebat, orang sukses, orang yang berhasil memisahkan antara kebaikan dan kejahatan, antara hak dan batil, bagaikan pedang yang tajam made in India. Engkau datang dari kota Mekah, suku Quraisy, diikuti oleh para pengikut yang gagah berani, berakhlak mulia. Walhasil Kanjeng Nabi dipuji-puji, walaupun Kanjeng Nabi mboten merentah, tapi mendengar pujian, ridho, menerima dipuji, tersenyum, walaupun nggak minta wartawan suruh muji-muji, nggak minta medsos suruh muji-muji YouTube, mboten.
Tapi ketika ada orang muji-muji, Nabi mboten melarang. Itu berarti sunnah takrir. Malah Rasulullah memberi hadiah kepada Ka'ab bin Zuhair selimut yang sedang dipakai. Selimutnya bergaris-garis, diberikan hadiah. Terima kasih mendengarkan pujian. Dan selimut bergaris-garis itu bahasa Arabnya burdah. Apa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Yang tidak percaya, panjenengan orang Sragen, orang percaya kalau ceritaku ini, ayo pergi dengan saya ke Turki, ke kota Istanbul, masuk Museum Topkapi, masih ada utuh burdahnya Rasulullah yang diberikan hadiah kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengar puji-pujian tadi. Masih wonten. Yang nggak percaya ini fakta sejarah, nggak bisa dipungkiri. Fakta apa? Sejarah, nggak bisa dipungkiri. Yang tidak percaya, ayo pergi ke Turki dengan saya. Tiketnya tunggu dewe. Tiketnya tunggu dewe, masa aku niketin 60 juta bola balik. Saya betul. Jadi burdahnya Rasulullah, selimutnya Kanjeng Nabi sing lurik-lurik masih ono, masih wonten. Yang dulu diberikan hadiah kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengarkan puji-pujian. Jadi kesimpulannya, muji-muji Kanjeng Nabi, itu sunnah takririyah, bukan bid'ah, goblok. Malah ada 4 jilid, namanya Madaih Nabawiyah, dikumpulkan oleh Imam Yusuf An-Nabhani, syair-syair yang iseng muji Rasulullah 4 jilid. Sofia binti Abdul Thalib, Sayyidina Ali, Hasan bin Thabit, semua ada dikumpulkan jadi satu, termasuk Ka'ab bin Zuhair. Nah, dari sejak itu, kalau ada qasidah yang isinya memuji-muji Rasulullah, dinamakan Qasidatul Burdah. Yang terkenal di Indonesia, Burdah karangan Syekh Muhammad Al-Busiri. Apal boten? Boten? Salusuna nggak apal? Kiainya nih nggak apal, kiainya nggak apal ini kiainya nih. Kiainya harus apal nih. Barzanji, Deba, Simtuduror, Kiai harus hafal. Sebab kalau bukan kita menghafal, siapa yang hafal? HTI suruh ngapal. Khutbah Kiai jangan baca. Buang itu buku khutbah di mihrab itu. Masa Kiai keluar dari Boyo, misalnya keluar dari Boyo, keluar dari Tebuireng, keluar dari Sarang, Tegarjo. Masa khutbah moco, bodoh karo SAG. Khutbah nikah, apal-apalan. Alkin, mayit, apal-apalan. Itu loh. Khutbah Jumat apalagi. Gak usah buku. Buang bukunya itu. Kalau ada kiai khutbah masih baca, jangan pakai lagi minggu depan. Apa bedanya kiai dengan SAG? Paham betul. Syekh Muhammad Al-Busiri, orang Iskandaria Mesir, ceritanya sakit, lumpuh, stroke 1 bulan. Mimpi jumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan sering mimpi jumpa Rasulullah? Belum pernah? Kalau mimpi jumpa pocong? Sering. Lah waktu jumpa Rasulullah, Syekh Al-Busiri matur, ya Rasulullah, saya ini sakit 1 bulan, lumpuh. Gak bisa jalan, gak bisa berdiri. Tapi saya punya cita-cita, punya keinginan, akan ngarang qasidah muji-muji panjenengan. Ya wis silahkan. 1 minggu ngimpi maneh, ketemu lagi mimpi. Sudah selesai Rasulullah. Coba dibaca, saya ingin dengar katanya. Dibaca. Selesai dibaca, fatabassama sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi tersenyum mendengarkan syair itu. Wa masaha jasadahu,
ngusap-ngusap badannya Al-Busiri, fata'affa fauron, maka sehat seketika waras. Apal buatan panjenengan. Besok dihafal aja besok ya. Amin tadzakuri jironim bidhi salami, mazatadam anjaro mim muklatim bidami, am habbatir rihu min tilqai kadhimatin, wa aumadul barku fi dhulma'i min idhami, famali ainaika in qul takfu fahamata, wa mali qalbika in qul tastafik yahimi, ayah sabus sabbu annal hubba munkatimu, ma baina munsajimin min huwa muttarimi, laulal hawa lam turik dam'an ala talali, wala arik tali dzikil bani wal alami. Apal betul? Amin tadzakuri jironim bidhi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Kenapa nangis terus sampai air matamu bercampur? Apakah karena engkau kangen rindu pada perempuan yang ada di desa Dhi Salam? Atau karena engkau teringat angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau karena engkau teringat malam gelap gulita di desa Idham? Kenapa kamu gak enak makan, gak enak tidur, kurus kering? Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti lagi mabok. Kelihatan sekali tuh, air matamu mengalir terus bercampur darah. Gak enak makan, gak enak tidur. Pasti kamu lagi mabok. Jawabnya, na'am saro taifuman ahwafa arraqani, wal hubbu ya'taridu ladhati bil alami, ya laimi fil hawal udri ma'ziratan minni ilaika walau ansofta lam talumi. Naam, memang benar, saya lagi mabuk cinta, saya lagi tergila-gila kangen seseorang, sampai rasa cintaku, kangenku menjadi penyakit. Siapa sih yang lagi kamu cintai sampai nangis bercampur darah? Yang sedang kamu rindukan siapa? Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi sampai aku menangis bercampur darah adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wathaqalaini Wal Fariqaini Min Urbin wa min Ajami, Nabiyun al-amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muktahami, da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi, faqad nabiyina fi khulqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang ku cintai sampai aku menangis terus bercampur darah adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidu alamil mulki wal malakut, Sayyidud dunya wal akhirah, Sayyidul insi wal jin, Sayyidul alamin. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat pertolongannya. Percaya mboten? Jadi Muhammad Al-Busiri ini ngarang burdah, ngalem-ngalem muji-muji Kanjeng Nabi tinggi langit. Besoknya sembuh, bisa lari, bisa jalan lagi. Tadinya stroke 1 bulan. Dialah kekasih kita yang kuharapkan syafaatnya. Siapa namanya? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad
bin Udad, bin Hamaisa, bin Salaman, bin Banat, bin Hamil, bin Qidra, bin Ismail, bin Ibrahim, bin Azar, bin Taroh, bin Nahur, bin Syaruh, bin Arhu, bin Falig, bin Abir, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh, bin Lamak, bin Matusalih, bin Akhnuh, bin Idris, bin Hermus, bin Mihlayil, bin Qinan, bin Anush, bin Syith, bin Adam alaihissalam. Jadi leluhur Kanjeng Nabi jelas nang pemboten. Leluhur panjenengan ditanya kok ngono. Leluhur Kanjeng Nabi jelas mboten. Leluhur panjenengan jelas. Sebut 10 mbak sampean. Leluhur Kanjeng Nabi jelas. Hafizul ilah karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismi tarokus sifa hafalam yusibuhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhurnya Kanjeng Nabi dari Nabi Adam sampai bapak dan ibunya. Dijaga dari apa? Tarokus sifah. Leluhur Kanjeng Nabi yang saya sebut namanya tadi, yang sebut namanya sampai Adam, tidak ada yang pernah berbuat zina. Tidak ada yang pernah berbuat, orang baik semua. Dari Adam sampai bapak ibunya. Kenapa? Karena leluhur Nabi Muhammad membawa amanah Nur Muhammad. Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad dititipkan di tulang rusuk Nabi Adam, terus mengalir sampai keturunannya tadi, sampai pada Syekh Abdul Muttalib, mukanya cerah, pindah ke Syekh Abdullah, mukanya tambah terang, pindah ke rahimnya Siti Aminah, bagaikan bulan purnama. Saratun saro nurun nubuwati fi asariri urarihimul bahiyah wa badaro badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdillah atirillahumma qabrahul karim Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saratun saro nurun nubuwah, nur kenabian mengalir dari Adam sampai terus sampai Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mukanya terang, pindah pada putranya Abdullah, mukanya lebih terang lagi. Masuk ke rahimnya Aminah, lahirlah Nabi Muhammad. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiron hamidan ka'annahul badru fi tamami sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Nabi Muhammad lahir bagaikan bulan, kamare Siti Aminah seperti ada listrik. Sampai-sampai Abu Lahab, pamannya Kanjeng Nabi, heran. Ada apa ya rumahnya Aminah kok terang banget? Rumahnya Aminah kok terang banget, bersinar, ada apa? Abu Lahab nyuruh budaknya, namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah, coba deloken. Ome Aminah ono apa sih? Terang banget, coba deloken. Suwaibah pergi, balik, lapor majikan. Aminah melahirkan bayi laki-laki. Itu yang datangi sinar dari bayi itu. Abu Lahab gembira. Gembira jingkrak-jingkrak punya ponakan laki-laki Muhammad. Suwaibah dibebaskan dari perbudakan. Mulai hari ini kamu merdeka Suwaibah. Bukan lagi budak sama dengan saya. Itu nanti, di akhirat nanti, Abu Lahab karena kafir masuk neraka Jahim. Tapi setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka, dintas.
Ya, kalau hari Selasa masukkan lagi. Sampai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dintas lagi. Selasa masukkan lagi selama-lamanya. Kenapa? Karena hari Senin Abu Lahab berbuat apa? Menghormati Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam seumur urip sepisan. Berapa kali surip? Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini annahu yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmad fama dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu li ahmad masruran wa mata muwahhida idza kana hadza kafiran ja'a tabbat yadah. Abu Lahab kafir. Ada dalam Quran tabbat yadah bilabiu wa tab, masuk neraka jahim. Tapi hari Senin dikeluarkan neraka karena lisururi bi Ahmada, menghormati kelahirannya Nabi Muhammad. Maka orang Sragen yang selalu baca Maulid Nabi tiap minggu, yang baca tiap minggu malam Jumat, tiap ada apa saja baca Maulid, kayak apa itu pahalanya? Famadzan bil abdilladzi kana umruhu, selawase umur selalu baca Maulid, wa mata muwahhida, mati nggo tauhid. Wah, pasti surgane panjenengan. Pasti keluar. Abu Lahab sepisan tok lho Maulid Nabi diringankan dari jahim setiap hari Senin. Lah panjenengan yang tiap malam Jumat Maulid Nabi, syukuran omah Maulid Nabi, akekah Maulid Nabi, munggah pangkat Maulid Nabi, munggah kelas, pengantin anyar, kawin maneh, selalu baca Maulid Nabi, entah berjanji, entah debat. Betapa pahalanya. Abu Lahab sing kafir, sepisan tok itu, sepisan tok ngormati Maulid Nabi, hari Senin diringankan dari api neraka. Monggo, panjenengan galakkan ya, digalakkan ya, dikuatkan mengadakan Maulid Nabi. Masya Allah, mau coba berjanji, apal-apalan, yang orang apal aja diamplopin. Sing moco, Ustadz atau Kiai, masih moco, ojo diamplopin. Sing ngapal diamplopin. Wa amma taifad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati kirah wa ghuraw bi sufaha wal abida fasabbu bi alsinatim badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'i na'la. Thumma 'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazina fasalahu malakul jibali fi laki al-yadab al-asabiyyah فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولاه عطر اللهم قبره الكريم Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi Maulid Nabi itu punya kita warga ahli sunnah wal jamaah, maka kita harus hafal. Karena itu kita, milik kita, kepunyaan kita. Kalau nggak ada yang ngapal, hilang. Bubar bakal hilang. Sing ngapal sopo? Kita harus hafal. Paham boten? Quran harus dihafal. Harus ada yang hafal Quran. Menjaga orisinilitas. Keaslian Al-Quran. Hafidh Quran. Hufadil Quran. Nah, monggo. Berjanji harus hafal. Debak hafal. Simtud Duror hafal. Burda hafal. Siap? Awas, nur hafal, awas. Itulah ajar ahli sunnah wal jamaah. Kanjeng Nabi niku bisa mensyafaati umatnya yang masih hidup. Kanjeng Nabi sudah wafat, tapi bisa menolong kita yang masih. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya seperti kulo, seperti saya, datang kepadamu Muhammad, istighfar di depanmu Muhammad, dan kamu Muhammad ikut mendukung istighfarnya orang itu, maka Allah lawajadullah tawwabar rahimah, Allah pasti
mengampuni dosanya orang itu. Ini Quran nih, Quran. Di sopo wae sing akeh dosane pergi nang Madinah, istighfar ning sandinge Rasulullah, lajeng Rasulullah ikut mendukung, ikut juga ACC lah. Rekomendasikan minta pada Allah agar orang ini dosanya diampuni, pasti Allah mengampuni dosanya orang itu. Paham betul? Suatu ketika ada satu kecamatan gampangan wis, namanya Kecamatan Mudor. Kecamatan apa? Seluruh kecamatan Mudor menghina Kanjeng Nabi. Muhammad Majnun, orang gila. Muhammad Sahir, tukang santet. Muhammad Syair, tukang nyanyi. Muhammad Kahin, paranormal. Akhirnya Kanjeng Nabi melaknati mereka. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, berikan kepada suku Mudor tahun-tahun seperti engkau berikan kepada kaumnya Nabi Yusuf, yaitu paceklik pitung tahun. Zaman Nabi Yusuf kan? Betul. Kecamatan Mudor pitung tahun, gak ada hujan, gak ada pangan, gak ada gandum, gak ada jagung. Terpaksa datang ke Madinah. Dipimpin oleh kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Mudor. Kaget, Nabi kaget. Biasanya mencaci maki, saya kira ini nang Madinah, ada apa? Ada apa ke sini? Ada apa kamu ke sini? Jawabnya, Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nasku hittatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal azra tudmi lithatuha وقد جاهلت الصبي عن الطفل وألقى بكفيه الشجاع استكانة من الجوع سمتا ما يمر وما يحلي ولا شيء مما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العامي والعلهز الفصل فأنت لدنيانا وأنت لديننا تؤمل للدنيا وللآخر الفصل. Kami datang kepadamu ya khairul bariyah, wahai makhluk yang paling mulia, litarhamana, agar engkau merahmati kami. Nah ini, orang ini minta rahmat sama siapa? Orang ini minta rahmat sama siapa? Sama Kanjeng Nabi membuat yang larang. Jangan minta rahmat sama saya, bid'ah. Kalau minta rahmat sama Allah, jangan sama saya. Enggak tuh, enggak. Kami datang kepadamu, nasku, mengadu, 7 tahun gak ada gandum. Gak melarang tuh, jangan mengadu sama saya, sama Allah. Kalau mengadu sama saya, musyrik. Enggak tuh, enggak tuh. Kami datang kepadamu, meninggalkan masyarakat yang kelaparan, yang tidak bisa yang dimakan kecuali handol, rumput di padang pasir. Fa anta lidunyana wa anta lidinina. Engkau harapanku urusan agama dan urusan dunia dan urusan agama. Kesyafaatmu, pertolonganmu sangat kami tunggu. Kanjeng Nabi lajeng berdoa, Allahumma skihim ghaitham mughitha wa anzil alaihim minas sama'i ma'am midrara waj'al suqya rahmatin wa la taj'al suqya adzabin wa la halakin wa la hadmin wa la gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudor. Hujan bawa rahmat dan berkah, bukan hujan bawa malapetaka dan banjir. Mereka belum pulang, masih di Madinah, di sana di Mudor sudah hujan. Percaya tidak? Ini berarti Kanjeng Nabi bisa memberi syafaat. Paham betul? Yang percaya bahwa Kanjeng Nabi bisa memberi syafaat, pasti dapat syafaatnya. Yang tidak percaya, pasti tidak dapat syafaatnya. Terserah sampean. Terserah panjenengan. Yang tidak percaya bahwa Kanjeng Nabi bisa menolong kita, bisa bersyafaat, pasti tidak dapat. Enggak percaya kok dapat. Yang percaya pasti dapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham betul? Dah, itu namanya amanah ahli sunnah wal jamaah. Yang nomor dua amanah kita adalah amanah thaqafah dan hadarah. Apa? Yaitu amanah kita agar membangun kehidupan di tanah air kita. Pendidikan harus kita pegang, harus maju, seragen.
Begitu pula ekonomi harus maju, harus berkembang. Orang NU, orang Islam di Sragen harus pinter-pinter dan harus kaya-kaya. Siap? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi orang Islam, fardu. Berarti pinter itu wajib. Nah kalau pinter itu wajib berarti bodoh itu dosa. Pinter wajib, bodoh dosa. Maka santri-santri Wali Songo harus pinter. Kalau bodoh dosa. Paham boten? Pinter itu faridatun, pinter itu faridatun ala kulli. Jadi kalau bodoh jahil dosa. Ya ilallah. Kita ini ketinggalan. Ketinggalan jauh kita ini dengan luar negeri. Yang teknologi yang maju, apalagi zaman sekarang, medsos, WhatsApp, apalagi Google, YouTube, siapa sing nguasai bu? Sing nguasai siapa? Bukan kita. Hanya alhamdulillah kita orang ya, kita kiai-kiai NU bisa ngisi lah. Gus Baha sering ada di YouTube, Gus Mus, Habib Lutfi, ya LL-nya saya ada di YouTube. Hanya bisa ngisi, tapi kita tidak memiliki YouTube itu. Paham betul? Kita masih ketinggalan jauh teknologi dari orang lain. Begitu pula keuangan ekonomi, kita masih ketinggalan jauh. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Allah berfirman, hamba-hambaku yang soleh, yo sampai niki panjenengan harus kaya, harus menguasai kekayaan alam ini. Emas, berlian, batu bara, nikel, mining, boksit, biji besi, apalagi uranium, harus panjenengan yang menguasai. Walaqad katabna fi zabur annal min ba'di dzikr annal arda, bumi ini yarithu ibadiyas salihun, harus dikelola oleh orang-orang yang soleh. Lah buktinya ayo, piye buktinya? Buktinya piye? Kita yang soleh kebanyakan fuqara wal masakin. Yang kaya malah mbuh sopo sing kaya. Nomor 1 orang paling terkaya di Indonesia Bapak Budi Hartono yang punya Bank BCA dan punya Rokok Jarum. Duitnya 740 triliun. Nomor 2 Sinarmas Eka Cipta 450 gamalnya triliun. Nomor 3 Antoni Salim Lim Swiliong 300 lebih triliun. Nomor 6 Khairul Tanjung wong Islam sing duwe Bank Mega. Nomor 40 Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird. Nomor 40 siji Haji Rashid dari Kalimantan Tengah. Tak golei wong Sragen gak oh. Ya Allah. Wong Sragen sendiri Solikin, Madrais, Dulumanan, gak ono. Padahal di Quran mengatakan bumi ini dengan segala kekayaannya untuk hamba-hambaku yang soleh. Jadi apa kesimpulannya? Kaya itu wajib, melarat itu dosa. Melarat itu dosa, melarat itu. Kaya itu wajib. Rukun Islam, zakat harus orang kaya. Samping zakat, infak, jariah, sedekah, hibah, wakaf harus orang kaya. Lakoni rukun Islam nomor 5 apa? Haji harus kaya. Bangun pesantren, pengembangan pesantren harus dengan duit. Pemondokan anak ke pesantren harus dengan uang. Ya Allah. Sayyidina Utsman, sahabat Utsman kaya. Pernah sedekah gandum, mbuh pirang karung, yang jelas diangkut dengan 700 onta. Ayo jenengan pernah sedekah 700 apa? Sayyidina Utsman sahabat sedekah gandum diangkut 700 onta. Nah kalau setiap onta 4 karung, berarti berapa karung itu?
Hitung dewe lah. Syekh Abdul Qadir Jailani. Mireng nama itu mireng. Nama itu kurungu. Waliullah, wali kutub. Wali kutub ada 4. Wali kutub ada 4. Syekh Abdul Qadir Jailani, Abil Hasan Syadili, Hasan Ar-Rifai, Said Ahmad Badawi. Syekh Abdul Qadir Jailani orang Baghdad, orang Irak Timur. Suatu hari ziarah kubur datang Mesir. Kuburannya Imam Syafi'i datang Mesir. Ziarah mereka datang Mesir ngulon. Bes? Kalau sekarang naik pesawat ya 1,5 jam lah kalau naik pesawat. Sampai di sana melihat masyarakat kanan kirinya kuburannya Imam Syafi'i di desa Fustot, Kairo, melarat-melarat. Miskin-miskin orang daumah. Syekh Abdul Qadir Jailani cepat-cepat beli tanah 10 hektar diwakafkan kepada masyarakat sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Sampai sekarang rusun, tempat tinggalnya orang miskin, rusun, ono tulisannya gede sampai sekarang. Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali, kaya, dermawan. Panjenengan wali duduk. Kaya tidak. Loman tidak. Terus gue apa terusan? Oh, tidak KBB. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani wali sugih Roman. Terus nggak usah doa-doa. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Habib di Mekah, ya, Al-Hasni. Itu wafat tahun 2006. Muridnya 700, muridnya pinten? 700 ditanggung kebutuhannya. Makannya, sandangannya, pakaiannya, kitab bukunya, sakit diobatin, pulang kasih tiket. Ya Allah, kiai ngopeni santrinya. Yang seragen wonten mboten? Ora jawab, yang seragen wonten mboten? Kiai ngasih makan santrinya. Yang seragen wonten mboten? Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki yang wafat tahun 2006 kemarin. Ya Allah, luar biasa. Syekh Abil Hasan Asy-Syadili, Tarqat Syadiliyah, yang punya Hizb Nasr, Hizb Bahar, pengikutnya 600 ditanggung kebutuhannya. Makan, pakaian, dan kebutuhan yang lain-lainnya. Mari, sejak sekarang, kiai harus kaya. Penampilan harus keren. Paham betul? Kiai harus kaya, ustadz harus kaya. Ustadz agama ini. Kalau nggak kaya nanti minder nanti. Harus kaya. Pakaian yang bagus, yang mentereng. Ya Allah. Pakaian jas dibikin dari bahan wol dormil semeter 13 juta. Bajunya di dalam bajunya jas Pierre Cardin, Christian Dior 7 juta. Kacamata Cartier 40 juta. Sepatu Hermes selawe juta. Ikat pinggang Beli 4 juta. Minyak wangi Hugo Boss, John Nine, Bon Nine, Joe Malone 5 juta. Sampai minyak wangi misik, Masya Allah. Sandale Lili, aduh. Rokoknya jarum coklat. Tasnya itu Gucci 75 juta. Itu loh. Jangan tasnya malah ada tulisan di pojoknya Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Sragen. Kiai harus kaya. Sayyidina Utsman kaya. Kiai Hasyim Asy'ari kaya. Kiai yang kaya. Selevel kiai lah. Sawahnya luas. Dimakan, didahar bareng-bareng karo santrine. Kiai Mahrus Ali Lirboyo. Alim, aktivis, sakti, kaya. Waktu itu mobilnya sedan Pisut. Masih jarang mobil Pisut itu. Kiai Ali Maksum, Krapyak, Jogja, mobilnya Holden. Waktu saya masih mondok di sana. Kaya. Kiai, alim, sakti, aktivis, kaya. Lepas jenengan Kiai Dudu, alim ora, melarat, alah sembuh. Maka dari itu, mulai sekarang, santri Wali Songo harus membangun himmah dan azimah. Bangun apa? Cita-cita dan kemauan yang besar. Kalau cerita Nabi Muhammad itu jangan cuma Nabi Muhammad
kalau lapar ganjel batu, itu benar. Nabi Muhammad kalau malam tahajud sampai kakinya bengkak, itu benar. Satu lagi ceritakan dong. Nabi Muhammad orang yang mentalnya besar. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Itu kan Nabi itu. Suatu ketika dinasihati oleh pamannya Abu Thalib. Muhammad, kamu itu akan dibunuh oleh Abu Jahal. Leren disi ya dakwai.